Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara menentukan ukuran sekring atau pius yang harus digunakan pada setiap kendaraan atau di alat berat. Tujuan kami membagikan materi ini adalah agar teman-teman selalu melakukan perbaikan elektrik sesuai dengan standar yang ada. Karena ketika terjadi kesalahan dalam melakukan perbaikan electrical system, baik itu dalam melakukan penggantian pius atau sekring maupun dalam melakukan penggantian kabel, maka ketika terjadi kesalahan maka bisa menyebabkan terjadinya suatu kebakaran pada kendaraan teman-teman semua. Untuk itu jangan sampai hal ini terjadi, dan melalui tutorial ini saya akan membagikan informasi terkait bagaimana cara menentukan kapasitas pius atau sekring yang harus digunakan pada kendaraan Anda. Jangan lupa share video ini dan subscribe. Dan jika teman-teman ingin belajar lagi, jangan lupa untuk mengunjungi website saya, yaitu di jagoskill.com. Bisa klik pada kolom deskripsinya ketika ingin mengunjungi web saya. Karena di web saya itu sudah menyediakan berbagai materi. Ketika di dalam materi YouTube ini kurang jelas, maka saya akan jelaskan secara detail di website saya. Baik teman-teman semua, kita langsung membahas bagaimana cara menentukan ukuran atau jenis pius atau sekring yang harus digunakan untuk kendaraan maupun di alat berat. Jadi untuk kendaraan, baik itu mobil, sepeda motor, dan alat berat, itu masing-masing menggunakan sekring sebagai pengaman. Nah, untuk itu, ketika teman-teman melakukan penggantian sekring, itu jangan sampai mengganti dengan sekring yang salah. Usahakan mengganti sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditentukan pada kendaraan masing-masing. Dengan melakukan penggantian sekring yang berbeda pada kendaraan Anda, maka itu sangat merusak sistem kelistrikan atau electrical system pada kendaraan teman-teman semua. Sebagai contoh, ketika mengganti sekring yang kapasitasnya lebih rendah daripada standarnya, maka pasti sekring tersebut sering putus. Yang kedua, apabila mengganti sekring atau pius dengan kapasitas melebihi daripada kapasitas standarnya, maka bisa jadi sering terjadi kerusakan pada kabelnya, apakah itu kabelnya meleleh ataupun dari sistem komponen elektriknya seperti lampunya mungkin sering putus. Nah, kemudian cara menentukan ukuran sekring pada mobil. Kita mulai. Yang perlu kita pahami bersama atau kita ketahui bersama bahwa dalam menentukan ukuran pius atau sekring pada sebuah kendaraan, kita harus menentukan terlebih dahulu beban kerja yang digunakan, yaitu yang pertama, berapa jumlah lampu yang digunakan. Ini saya ambil salah satu contoh saja, yaitu menentukan kapasitas atau jenis pius yang digunakan untuk lampu mobil ataupun lampu di alat berat. Jadi kita harus menentukan terlebih dahulu berapa jumlah lampu yang digunakan. Yang kedua, kita harus mengetahui berapa daya atau watt setiap lampu yang digunakan. Kemudian yang ketiga,
kita harus mengetahui rangkaian yang digunakan pada kendaraan tersebut. Salah satu contoh, kendaraan atau lampu yang sering digunakan pada alat berat ya, atau di truk. Dengan spesifikasi lampu, daya yang digunakan yaitu sekitar 70 watt. Kemudian tegangan suplai untuk lampu tersebut itu menggunakan 24 volt DC. Dan ini rata-rata digunakan untuk kendaraan truk maupun di alat berat. Nah, kita sudah ketahui beban kerjanya, maka kita lanjut bagaimana cara menentukan kapasitas fuse yang digunakan. Oke. Di sini saya akan berikan contoh diagram lampu. Jadi ada 6 lampu kerja yang digunakan pada alat berat atau di truk. Ada di bagian depan dan lampu di bagian belakang. Ini hanya contoh saja. Karena dia menggunakan 6 lampu dan masing-masing lampunya yaitu sekitar dayanya 70 watt. Dengan power supply 24 volt, maka di sini saya sudah menentukan bahwa ketika ingin menggunakan sekring atau fuse, maka gunakanlah yang 20 ampere. Jadi ketika suatu saat fuse ini putus, maka jangan sekali-sekali mengganti dengan kapasitas yang lebih rendah maupun kapasitas yang lebih tinggi. Seperti penjelasan saya sebelumnya bahwa mengganti dengan kapasitas yang paling rendah, maka fuse tersebut cepat putus. Ketika mengganti kapasitas fuse yang lebih tinggi, maka pasti wiring atau kabelnya sering meleleh atau sering panas. Nah, begitu pula juga dengan mengganti fuse dengan kapasitas yang tinggi, kemudian mengganti diameter kabel yang lebih tinggi, maka yang sering bermasalah pasti adalah bebannya, atau lampunya sering pecah atau putus. Jadi selalu mengganti sesuai dengan kapasitas yang ada. Untuk itu, saya sarankan kepada teman-teman mekanik semua, ketika mengganti kabel atau memperbaiki kabel, jangan asal memperbaiki atau mengganti kabel yang tidak sama dengan diameternya. Usahakan sesuaikan dengan beban kerja dan kapasitas fuse yang ada, untuk menghindari terjadinya korsleting atau terjadinya mencegah timbulnya bunga api sehingga menyebabkan nanti kendaraan bisa terbakar. Ini suatu trik yang saya ajarkan kepada teman-teman semua. Oke, selanjutnya, dalam menentukan berapa kapasitas fuse yang akan digunakan, kita harus mempertimbangkan yang pertama faktor lonjakan arus. Kemudian yang kedua adalah kabel atau isolator dan toleransi inti. Nah, biasanya kita menggunakan besarnya itu sekitar 1,1 ampere dari arus nominalnya, atau sekitar 110% dari arus nominal, dan itu nanti akan dikalikan dengan arus yang dialirkan. Sebagai contoh, ini adalah rumusnya. Saya ingin menentukan sesuai dengan diagram tadi sebelumnya bahwa rumus di sini adalah IL sama dengan daya dibagi dengan tegangan dikali dengan jumlah lampu. Salah satu contoh, saya mempunyai lampu 6 tadi ya, totalnya ada 6, kemudian dayanya 70 watt. Karena rumusnya di sini 70 watt dibagi dengan 24. 24 itu adalah tegangannya, kemudian dikalikan 6, maka saya menemukan bahwa kapasitas fuse yang harus digunakan itu adalah, maka arus yang harus mengalir itu adalah sekitar 2,91 ampere. Karena jumlah lampunya yang saya gunakan adalah 6 pieces, maka arus total yang harus, atau arus nominal yang harus yang harus diberikan ke lampu tersebut yaitu sekitar 17,5 ampere. Oke. Kemudian, karena mempertimbangkan dengan kemampuan hantar arus tadi, ada dua pertimbangan tadi, maka rumusnya adalah IL dikali dengan 1,1 ampere.
karena hubungannya dengan kabel dan isolatornya. Jadi harus dikalikan dengan 1,1. Jadi dari total nominal lampu, ampernya tadi 17,5 ampere, itu dikalikan dengan 1,1 ampere, maka ditemukan kapasitas arus yang dibutuhkan untuk menyalakan 6 lampu tersebut sekitar 19,25 ampere. Karena di dalam jenis pius tidak ada pius yang spesifik 19,25 ampere, maka itu dibulatkan menjadi pius 20 ampere. Dan biasanya pius 20 ampere ini itu warnanya warna kuning. Nah, sehingga ketemu dengan hasil yang saya sudah gambarkan tadi di diagram. Kemudian selanjutnya, bagaimana ketika kita sering mencabangkan pius melebihi daripada 3. Kita lihat di sini ada, kita cabangkan lebih dari 3 pius. Apabila teman-teman menemukan ingin mencabangkan 3 pius dari suatu power supply dengan angka yang sangat tidak terlalu jauh beda, contohnya sini 10 sama 15 ampere, maka kita harus memasang yang namanya fuse breaker. Berapa kapasitas fuse breaker yang harus digunakan? Itu tinggal ditambahkan 15 tambah 10 tambah 10 sama dengan 35 ampere. Jadi total fuse breaker kapasitasnya yaitu kita harus menggunakan 35 ampere. Kemudian, bagaimana ketika yang harus kita cabangkan itu sangat jauh beda dengan angkanya? Contoh di atas ada 20 ampere, di tengah ada 5 ampere, di bawah lagi ada 5 ampere. Tentunya di sini selisihnya sangat beda sekali. Maka rumusnya adalah 1,25 itu dikalikan dengan 20 ampere. Jadi yang kita lihat adalah pius yang paling tinggi kapasitasnya, yaitu 20 ampere. 20 ampere ini nanti akan dikalikan dengan rumusnya yaitu 1,25. Maka ditemukan angka yaitu 25 ampere pius yang harus digunakan. Yaitu cara untuk merangkai suatu rangkaian apabila melebihi dari satu percabangan. Ya, jadi kita harus memasang yang namanya circuit breaker atau main fuse. Tentunya kapasitasnya lebih tinggi daripada percabangannya. Nah, karena kita sudah menentukan bahwa dalam menyalakan lampu 6 pieces lampu tadi memerlukan arus sekitar 20 ampere. Nah, berdasarkan standar diameter kabel yang sudah ditentukan oleh Komatsu, ya mungkin bukan cuma hanya Komatsu, mungkin setara alat berat yang lain, merek-merek yang lain juga sama. Maka kita lihat di sini bahwa dengan ampere 20 ampere yang dibutuhkan, maka kabel yang harus digunakan untuk menghantarkan arus tersebut supaya tidak meleleh, tidak panas, tidak cepat putus, maka dibutuhkan kabel yang diameter 2,09 mm. Baik teman-teman semua, mungkin sekian penjelasan singkat ini, semoga berguna bagi teman-teman semua. Dan jika video ini sangat bermanfaat buat teman-teman semua, maka silahkan video ini di-share ke rekan-rekan kerjanya masing-masing biar kita sama-sama memahami bagaimana caranya memaintenance alat dengan benar. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.